Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya, Atika Fatmawati, yang kali ini kita akan membahas terkait manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Jadi, apa itu MTBS, apa saja yang dilakukan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, MTBS sebagai strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan anak. Kita tahu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan ketika berbicara tentang kesehatan anak. Yang pertama, pencegahan berbagai penyakit dan promosi tumbuh kembang. Ini tindakan preventif dan promotifnya terlebih dahulu. Kemudian melanjut ke imunisasi. Nah, ini juga yang menjadi kunci untuk meningkatkan kesehatan anak supaya tidak terpapar penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi. Contohnya TBC melalui imunisasi BCG, imunisasi campak, imunisasi polio, imunisasi hepatitis, imunisasi DPT yang bisa mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus begitu. Kemudian gizi. Nah, ini juga strategi-strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan anak, yaitu pengelolaan gizi pada anak. Sudah banyak sekali penelitiannya bahwasanya memang status nutrisi anak itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah MTBS. Jadi bagaimana ketika si balita atau anak tadi sakit, jadi ada yang namanya konsep MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Jadi supaya manajemennya terpadu. Kadang-kadang anak sakit itu tanda gejalanya campur-campur. Begitu, tidak hanya tanda gejala yang spesifik untuk satu penyakit saja. Nah, ini kadang yang menimbulkan rancu diagnosanya apa. Jadi supaya terjadi overlapping diagnosa begitu. Nah, MTBS ini dikembangkan oleh WHO dan UNICEF. Jadi WHO itu World Health Organization, kalau UNICEF itu adalah United Nations Children's Fund. Jadi yang lembaga yang ada di bawah organisasi yang ada di bawah PBB tadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Jadi memang kesehatan ibu dan anak ini menjadi satu sorotan di tingkat dunia begitu. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi MTBS ini merupakan pedoman terpadu yang efektif mencegah penyebab kematian pada anak gitu. Nah, turunannya apa di Indonesia? Jadi dikembangkan paket pelatihan oleh Depkes RI berbentuk MTBS sebagai pedoman komprehensif dan efisien dalam penanganan anak sakit. Tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian anak. Yang ini masih angkanya cukup mengkhawatirkan juga di Indonesia, begitu. Apa itu MTBS? Jadi MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat dasar atau fasilitas kesehatan tingkat pertama begitu. Jadi tidak melulu anak sakit pilek sedikit langsung dirujuk ke rumah sakit, tidak, tapi bisa ditangani dulu di fasilitas kesehatan tingkat dasar dengan MTBS ini. Jadi screening terlebih dahulu. Apa sih tanda gejalanya? Kemudian runtutannya bagaimana? Apakah ada efek-efek lain yang juga mempengaruhi si anak sakit ini dan sebagainya. Itu di manajemen atau dilakukan di tingkat fasilitas kesehatan dasar. Tujuannya apa? Jadi yang pertama, menurunkan angka kematian dan angka kesakitan anak yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita melalui peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan polindes begitu. Jadi yang ada di tingkat desa. Tujuan yang kedua adalah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak. Bagaimanapun juga tumbuh kembang anak ini juga akan terkait di masa depannya, yang notabene sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, begitu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kombinasi perbaikan tata laksana kasus pada balita sakit dari aspek kuratif dengan aspek gizi, imunisasi, dan konseling, jadi promotif dan preventifnya. Jadi dikombinasikan di MTBS ini. Jadi kuratif, promotif, preventif dikombinasikan di manajemen terpadu balita sakit ini. Kemudian penyakit anak yang dipilih merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan bayi dan anak balita. Jadi penyakit-penyakit pada anak dan balita ini yang jenisnya cukup banyak dan kadang
tanda gejala yang ditimbulkan pun juga agak sedikit mirip-mirip. Jadi kadang rancu untuk penetapan diagnosanya. Nah, dengan adanya MTBS ini diharapkan sudah tidak ada lagi kerancuan dalam penetapan diagnosa atau bahkan ada diagnosa yang terlewat kayak gitu. Mengapa perlu MTBS? Nah, alasannya karena ini 12 juta balita per tahun itu meninggal di negara berkembang. Contohnya negara berkembang mana? Begitu ya. Kemarin kajian dari satu artikel yang saya baca, Indonesia sudah tidak lagi masuk di negara berkembang, tapi negara maju. Tapi indikatornya apa saya juga kurang tahu kenapa dikatakan Indonesia sudah negara maju gitu. 70% kematian balita akibat pneumonia, malaria, diare, campak, malnutrisi, atau kombinasi di antara beberapa penyakit tersebut. Gitu. Jadi sudah dia malnutrisi, kena malaria pula, kena diare. Nah ini juga bisa menyebabkan kematian. Nah, angkanya cukup tinggi, 70% gitu. Lebih dari 75% ibu membawa balita ke klinik dengan keluhan salah satu kondisi di atas. Jadi ketika ada balita sakit kemudian dibawa orang tuanya ke klinik, jadi bisa jadi ada beberapa keluhan yang sudah dialami oleh balita tersebut gitu. Nah, sering ditemukan overlapping gejala sehingga diagnosis tunggal tidak tepat. Jadi misalkan ada anak panas, oh jangan-jangan tipes, jangan-jangan malaria, jangan-jangan demam berdarah, jangan-jangan apa. Itu jadi susah gitu untuk menetapkan diagnosis tunggal pada anak karena gejalanya hampir-hampir mirip, panas, batuk, pilek, mual, muntah, diare dan sebagainya begitu. Itu tanda-tanda gejala yang sering dikeluhkan ketika anak dibawa ke klinik gitu. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang grafik gitu ya. Jadi based on data, berbasis pada data begitu. Distribusi kematian balita di negara berkembang. Kalau kita lihat di diagram tersebut, penyebab kematian balita 54%-nya akibat malnutrisi disertai kombinasi dengan penyakit yang lainnya. Tapi malnutrisi memegang angka 54% sendiri. Kemudian penyebab yang kedua adalah lain-lain. Nah, ini yang juga masih butuh kajian khusus. Lain-lain ini meliputi apa saja begitu ya, mungkin trauma, mungkin jatuh dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian ada juga riwayat perinatalnya, riwayat pada saat dia hamil, pada saat dia dilahirkan, diare, campak, malaria dan ISPA itu juga distribusi penyebab kematian balita di negara berkembang. Kurang lebih 70% dari semua kematian balita berhubungan dengan satu atau lebih dari 5 kondisi tersebut. Jadi setelah dilakukan kajian, setelah dilakukan survei penelitian, balita-balita yang meninggal tadi bisa karena satu penyebab dari diagram ini atau kombinasi satu dengan yang lainnya. Gitu. Misalkan malnutrisi dengan ISPA, malnutrisi dengan diare, malnutrisi dengan campak, kayak gitu. Nah, kemudian ini distribusi kematian anak di bawah 5 tahun dari penyebabnya. Jadi di tahun 1990 dan proyeksi di tahun ini 2020 gitu ya. Jadi kalau yang warna merah itu penyebabnya akibat 5 pembunuh utama pada anak. Jadi 5 penyebab tertinggi kematian pada anak. Yang pertama infeksi pernafasan akut begitu. Kemudian diare, kemudian malaria, kemudian campak dan malnutrisi. Itu 5 penyebab kematian anak terbesar di dunia. Ternyata angkanya hampir sama antara tahun 1990 55% dan tahun 2020 masih di angka 52%. Jadi penyebab-penyebab penyakit tadi harus tetap diwaspadai ketika terjadi pada anak. Kemudian yang warna putih perinatal condition. Jadi mungkin ada penyakit penyerta pada saat dia berada di kandungan atau pada saat dia dilahirkan kayak gitu. Memegang 19% di tahun 1990 dan 18% di tahun 2020. Jadi angkanya hampir-hampir mirip. Kemudian warna abu-abu penyakit menular lainnya. Dia DHF atau dengue hemorrhagic fever, DBD begitu ya, itu juga masuk ke penyakit menular.
non-communicable disease, jadi penyakit-penyakit yang tidak menular pada anak, kemudian injury, jadi ada trauma gitu ya pada anak. Jadi kita tahu sekarang penganiayaan anak, kekerasan pada anak juga sudah sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat berita, jadi agak sedikit ngeri juga, penculikan anak di mana-mana dan lain sebagainya begitu. Angkanya hampir-hampir sama. Jadi proyeksinya kondisi real di tahun 1990 dengan proyeksi yang akan terjadi di tahun 2020, angkanya tidak jauh berbeda begitu ya. Jadi penyebab kematian pada anak terbesar adalah karena penyakit-penyakit diare, campak, malaria, malnutrisi dan infeksi pernafasan begitu. Nah, kalau yang ini pada neonatus dan anak usia 5 tahun di dunia begitu. Jadi kalau pada anak umur 5 tahun begitu ya, yang terbanyak adalah akibat malnutrisi gitu. Jadi kematian pada akibat malnutrisi. Kemudian kalau pada neonatus, jadi umur 0 sampai 40 hari begitu ya, penyebab kematiannya lebih banyak pada kondisi prematur dan BBLR, berat bayi lahir rendah. Jadi itu juga akibat prematur tadi dan BBLR tadi, fungsi-fungsi organ belum berfungsi secara sempurna sehingga ada kemungkinan ada kegagalan organ dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kematian begitu. Nah, dibutuhkan keterpaduan pelayanan dengan pendekatan MTBS tadi. Jadi ini sekali lagi bukan hanya ada di Indonesia konsep MTBS ini. Jadi pertama kali yang mencetuskan adalah WHO dan UNICEF tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian anak. Jadi secara pendekatan kuratif adalah pengobatan yang adekuat. Kemudian tindakan preventifnya bisa dilakukan imunisasi, pemberian vitamin A, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, gizi seimbang, dan memantau tumbuh kembang. Ini bisa dilakukan di pelayanan terpadu posyandu begitu ya, promotif dan preventif. Konseling ibu, cara merawat anak, obat apa saja yang harus ada di rumah, kemudian pemberian makan. Dan juga penyajian atau pada saat mempersiapkan makan untuk anak itu juga harus diajarkan kepada ibu agar sehat dan higienis. Nah, ini jadi yang seperti saya sampaikan tadi, pada sebagian anak gejala-gejala yang muncul itu bisa tumpang tindih. Jadi bisa jadi diagnosa tunggal belum tentu tepat karena diagnosanya tanda gejalanya bisa mirip-mirip antar satu dengan penyakit yang lainnya. Pada sebagian besar anak, diagnosa tunggal mungkin kurang tepat. Contohnya begini, keluhan yang disampaikan ada batuk dan atau nafas cepat, sesak. Bisa jadi kemungkinannya pneumonia, anemia berat, malaria. Itu juga bisa muncul. Kemudian anak tiba-tiba tidak sadar atau letargis. Malaria, meningitis, dehidrasi berat, dan pneumonia berat. Itu juga bisa menyebabkan gejala letargi atau tidak sadar. Ruam campak itu bisa muncul pada penyakit pneumonia, diare, infeksi telinga, begitu ya. Kemudian bayi muda yang sakit berat, bayi muda itu tadi neonatus. Bisa karena pneumonia, bisa karena meningitis, bisa karena sepsis. Jadi biasanya pada anak yang sakit atau pada neonatus yang sakit, diagnosa yang muncul tidak hanya satu, tapi bisa diagnosa beberapa. Karena masih untuk mengurangi tadi ketidaktepatan dari diagnosa tunggal begitu. Intervensi yang bisa dilakukan dalam strategi MTBS, jadi untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencegahan penyakit di rumah, intervensi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan gizi dan tingkat rumah tangga atau masyarakat. Kemudian penggunaan insektisida atau untuk membunuh nyamuk begitu. Penggunaan kelambu, menggunakan obat nyamuk pembunuh nyamuk, kemudian menggunakan tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau di pelayanan kesehatan, konseling tentang ASI dan MPASI, kemudian suplemen, pemberian imunisasi dan mikronutrien begitu. Kemudian kalau pelayanan kuratifnya di rumah bisa dilakukan dengan tata laksana kasus secara dini. Jadi seperti saya sampaikan, jika punya anak
balita atau neonatus, ada beberapa obat yang wajib hukumnya ada di rumah. Misalkan obat untuk penurun panas, kemudian obat kejang ketika si anak tadi punya riwayat kejang, begitu. Jadi sudah harus ready atau ada di kotak P3K, begitu. Kemudian pola pencarian pertolongan yang tepat. Jadi ketika ada gangguan kesehatan harus kemana? Jadi orang tua harus paham, begitu. Jadi jangan sampai terlambat untuk memberikan pertolongan. Kemudian kepatuhan terhadap pengobatan. Kalau misalkan dokter menyampaikan bahwasanya antibiotik ini harus diminum sampai habis, ya dihabiskan. Jangan sampai misalkan begini, oh antibiotik bisa diberikan untuk 3 hari. Hari pertama ketika diberikan panasnya sudah turun, sudah tidak lagi dilanjutkan obatnya. Jangan seperti itu, tapi harus sesuai dengan instruksi dan advis dari dokter gitu ya. Kemudian pelayanan kuratif yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan, tata laksana kasus ISPA, diare, campak, malaria dan malnutrisi, infeksi serius yang lain, konseling tentang pemberian makanan dan pemberian ASI, pengobatan dengan tablet besi dan juga pengobatan cacing gitu. Itu ya yang banyak terjadi di usia balita gitu. Kemudian pelayanan kesehatan dengan pendekatan MTBS. Yang pertama dilakukan adalah menilai tanda-tanda dan gejala penyakit. Jadi apa sih gejala yang muncul pada si anak, kemudian dikaji secara komprehensif begitu ya. Jadi jangan sampai ada tanda gejala yang terlewat. Kemudian menilai status imunisasi, apakah balita ini sudah mendapatkan imunisasi lengkap minimal sampai umur 9 bulan, yaitu imunisasi campak. Kemudian menilai status gizi anak, pemberian vitamin A, menentukan tindakan dan keputusan apakah harus dirujuk ataukah bisa dirawat di fasilitas kesehatan dasar. Kemudian melakukan tindakan kuratif dan preventif, pemberian oralit, kemudian vitamin A dan imunisasi. Kemudian mengajari ibu cara memberi obat di rumah, menyiapkan obat dan lain sebagainya. Kemudian memberi konseling kepada ibu terkait pemberian makan pada anak, kemudian pemberian ASI dan kapan harus kembali lagi untuk kontrol ke sarana kesehatan jika dibutuhkan gitu ya. Kemudian melakukan penilaian ulang dan perawatan yang tepat saat anak kembali untuk pelayanan tindakan lanjut gitu. Itu pelayanan-pelayanan kesehatan dengan pendekatan MTBS. Strateginya bagaimana? Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus. Jadi pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatannya harus ditingkatkan terlebih dahulu supaya siap untuk menilai tadi tanda gejala anak yang muncul supaya tidak terjadi overlapping begitu. Jadi supaya jeli, oh kalau tanda gejalanya ini kemungkinan penyakitnya ini. Kalau tanda gejala ini kemungkinan penyakitnya ini. Itu harus dilakukan pelatihan pada petugas kesehatan. Kemudian memperbaiki sistem kesehatan agar penanganan penyakit-penyakit pada balita lebih efektif. Kemudian memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan pola pencarian pertolongan. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua harus paham ketika anaknya sakit harus dibawa kemana, kayak gitu. Keuntungannya apa dari pendekatan MTBS ini gitu ya. Jadi yang pertama mencakup masalah kesehatan utama. Tadi kita tahu yang jadi penekanan pada MTBS ini adalah kasus-kasus penyakit utama pada anak. Jadi strategi ini secara sistematis mencakup penyebab kesakitan dan kematian anak yang paling penting. Jadi kondisi-kondisi apa saja? Infeksi pernapasan akut, kemudian diare, malaria, campak, malnutrisi itu sudah ada di pendekatan MTBS. Sesuai dengan kebutuhan. Setiap hari jutaan orang tua membawa anaknya yang sakit ke rumah sakit, puskesmas, apotik, dan dukun atau tenaga pengobatan tradisional. Paling sedikit 3 dari 4 anak ini menderita salah satu dari 5 kondisi yang merupakan fokus dari MTBS sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Jadi harus fokus. Jadi jangan sampai salah dalam mendiagnosa tadi seperti yang saya sampaikan. Sangat mungkin memberikan dampak yang cukup besar pada status kesehatan. Laporan Bank Dunia tahun 93 memperkirakan bahwa MTBS merupakan jenis intervensi yang mempunyai potensi memberikan dampak terbesar pada beban penyakit secara global. Jadi ketika penilaian tanda gejala tadi tepat, diagnosis yang dilakukan juga tepat, maka dampak yang cukup besar dan cukup efektif juga akan dirasakan
pada pelayanan kesehatan. Jadi tidak lagi menggelambiar kemana-mana untuk tindakan, jadi sudah fokus begitu. Mempromosikan penghematan. Manajemen penyakit anak yang kurang tepat akan menghamburkan sumber daya dan dana yang sudah terbatas. Walaupun investasi yang cukup tinggi diperlukan pada awalnya, yaitu pelatihan dan reorganisasi. Strategi MTBS pada akhirnya akan menghasilkan penghematan. Memang kalau misalkan mau menerapkan MTBS ini secara penuh begitu ya, modal di awal itu cukup besar, pelatihan, reorganisasi dan sebagainya. Tapi dampak di belakangnya nanti justru akan mengalami penghematan. Jadi penyakit-penyakit mana yang bisa ditangani di Vaskes tingkat 1 dan penyakit-penyakit mana yang harus rujuk itu screening awalnya dengan menggunakan MTBS. Jadi sudah efektif dan efisien untuk dari segi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan gitu. Kemudian mempromosikan pencegahan di samping pengobatan. Jadi sebagai tambahan dari fokusnya pada pengobatan, MTBS juga memberikan kesempatan dan menekankan intervensi pencegahan yang penting seperti imunisasi, perbaikan gizi, dan pemberian ASI. Jadi memang tidak hanya kuratif saja, tapi preventifnya juga dikuatkan di sini. Cost efektif. Laporan Bank Dunia di atas menyebutkan bahwa MTBS termasuk dalam 10 besar investasi yang cost efektif, jadi efektif secara keuangan, baik di negara dengan penghasilan rendah maupun menengah. Tadi yang saya sampaikan memang modal di awal cukup besar, tapi nanti ke belakangnya akan lebih hemat begitu. Memperbaiki pemerataan. Di negara maju, hampir semua anak mempunyai akses pada pelayanan pencegahan maupun pengobatan yang sederhana dan harganya terjangkau, yang dapat melindungi mereka dari kematian akibat ISPA, diare, campak, malaria, dan kurang gizi. Sementara jutaan anak di negara berkembang tidak mempunyai akses terhadap pelayanan yang dapat menyelamatkan jiwa tersebut. Strategi MTBS ini memungkinkan pemerataan dalam hal pelayanan kesehatan. Iya, kalau anaknya orang kaya katakan, sakit panas sedikit dibawa ke rumah sakit besar. Mau imunisasi harus ke Singapura dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian di Indonesia. Nah, dengan MTBS ini seluruh anak dari berbagai macam strata atau tingkat ekonomi mendapatkan akses yang merata dalam peningkatan kesehatannya. Jadi kesehatan tidak lagi milik mereka yang punya uang, akan tetapi juga merata di seluruh lapisan masyarakat dengan strategi MTBS ini begitu. Bagaimana cara memperbaiki kesehatan anak di dunia? Jadi yang pertama adalah memperbaiki manajemen kasus anak sakit. Ini yang paling penting, yang pertama tadi yang kita bahas di materi hari ini, yaitu MTBS. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki gizi, memberikan imunisasi, mencegah trauma, mencegah penyakit lain, dan memperbaiki dukungan psikososial dan stimulasi untuk mendapatkan tumbuh kembang anak yang optimal begitu. Kemudian pelaksana MTBS siapa? Jadi tenaga kesehatan di unit rawat jalan tingkat dasar, bisa puskesmas, pustu, atau polindes, yaitu perawat dan bidan. Dokter hanya menerima rujukan saja, tapi garda terdepannya adalah perawat dan bidan. Bukan untuk rawat inap dan bukan untuk kader di masyarakat. Jadi fokusnya adalah tenaga kesehatan di unit rawat jalan tingkat dasar, begitu ya. Nah ini dokter, perawat, dan bidan ini yang tadi harus mendapatkan pelatihan untuk peningkatan skill terkait MTBS ini supaya pelayanan yang diberikan bisa fokus dan tidak terjadi tumpang tindih diagnosa penyakit gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi MTBS ini. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa disampaikan di diskusi kita di Google Classroom begitu ya. Semoga membawa manfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.